Shalom, salam sejahtera dan salam sehat. Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Yesus Kristus. Kita kembali bertemu pada program PKLU GPIB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama Jumat tanggal 5 Mei 2023. Perkenalkan, saya Ibu Vinco Selang, anggota PKLU GPIB Menara Iman, Durensawit, Jakarta Timur. Hai umat Tuhan, jalikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, Bapa yang senantiasa kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih karena di sepanjang malam hari Tuhan Yesus berkenan menyertai kami, menolong kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dengan tubuh yang diberkati untuk menjalankan seluruh aktivitas kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru yang terambil dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga 5. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia.
Renungan pada pagi hari ini diberi judul Pelayanan dan Solidaritas. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ayat 2b. Kita sering menyebut kata pelayanan, tetapi apakah kita memahaminya dengan benar? Gerrit Singge mengatakan pelayanan itu tidak berorientasi pada diri sendiri, self-oriented, tetapi kepada orang lain, other-oriented. Artinya, pelayanan tidak terarah pada kepentingan diri, tetapi pada kepentingan orang lain. Ketika orang percaya semakin banyak, timbul persoalan ketidakpuasan dari orang-orang Yahudi diaspora. Abai terhadap pelayanan sehari-hari kepada para janda menjadi persoalan. Kata janda pada ayat ini tidak harus diartikan secara harfiah, tetapi bisa juga dalam pengertian simbolik, yaitu orang-orang yang lemah yang seharusnya mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Untuk mengatasi ketegangan di dalam jemaat, diputuskanlah 7 orang pria yang dianggap bijaksana dan memenuhi persyaratan. Ayat 3. Dengan tugas utama pada pelayanan kasih sebagai bagian dari pemberitaan firman Tuhan. Mereka memelihara persekutuan dan pelayanan meja, diakonein. G.C. Sikel 1880 menyatakan bahwa gereja bisa hidup tanpa gedung, tetapi gereja tidak bisa hidup tanpa diakonia. Namun realitasnya, banyak gereja lebih fokus pada pembangunan fisik dibanding pelayanan diakonia yang membebaskan. Padahal solidaritas gereja diwujud nyatakan melalui diakonia gereja. Pelayanan kasih dimulai dengan pelayanan meja diakonein. Pelayanan meja berarti memberi bantuan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan di tengah masyarakat. Pelayanan seperti ini berkaitan dengan pelayanan pemberitaan firman. Abai terhadap pelayanan kasih sama dengan abai terhadap pemberitaan firman. Solidaritas terhadap mereka yang mengalami kesukaran merupakan wujud solidaritas gereja sekaligus diakonia gereja. Inilah pemberitaan firman yang nyata dari gereja. Pemberitaan firman bukan hanya khotbah di mimbar, melainkan melalui tindakan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan dan mengalami kesukaran. Mari memulai di hari ini dalam jumpa dengan sesama. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang senantiasa kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus, Roh penolong, penghibur, dan Roh pengharapan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.